Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah. Getang. Harus nabung dulu Ya. minimal 3 bulan atau ya. Ya. Nah, masuknya berapa kilo itu kurang lebih kita sesuaikan dengan estimasi jumlah buah atau jumlah kilogram yang nantinya bakal kita pertahankan. Siap. Ya, contoh saya misalnya rencana mau buah 30 butir, estimasi berarti 2 kilo sebutir dari 60 kilo. Betul? Nah, kita masuk nanti minimal di angka 10% paling ya. Oke. Kita masuk total. Ya. Dan itu kita breakdown tiap bulan nanti kita kasih contoh, jadi kamu nanti 6 kilo ya. Ya. Nah, kita berarti 2 kilo itu masuk tiap bulan selama 3 bulan. Siap. Jadi itu masuk semua untuk Berarti terus persiapannya ya. Jadi udah masuk semua ini. Dan yang kedua memang teman-teman kalau bisa diusahakan Ya. di 3 bulan kita persiapan untuk nabung PDK ini jangan masuk nitrogen. Ya. Kedua jangan masuk magnesium sulfat. Oke. Ketiga jangan masuk asam amino. baik itu organik maupun anorganik. Iya, kenapa? Ya. Kenapa? Ketika masuk itu nanti berlaku juga syarat yang keempat. Nah, nanti berlaku semua ini ya. Jadi sebenarnya ini jangan masuk pupuk itu. Ya. Biar nanti daunnya tidak terlalu pekat, daunnya tidak terlalu glowing, gitu ya. Jadi nanti kalau ini juga bermasalah nanti. Walaupun udah pakai paklo tapi daunnya masih glowing, mas terpekat nanti yang berbunga juga bakal sedikit. Nanti kalau terlalu glowing daunnya dan banyak pucuk, yang datang Iwan Durian mau bikin tongseng pucuk kadu nanti. Oke, saudaraku, lanjut. Itu ya. Itu jadi alasannya kenapa jangan masuk hidrogen gitu ya. Kemudian jangan masuk juga. Nah, untuk syarat yang kedua itu adalah pruning yang cukup. Iya, Nah, betul. pruning yang cukup ya. Kemudian syarat yang ketiga itu ada namanya batang dan cabang yang tua. Syarat keempat itu ada daun yang tidak terlalu berat ya. Misalnya di set selanjutnya itu ada cabang pruning yang cukup ya. Ya. Jadi pruning yang cukup itu minimal adalah matahari itu wajib masuk ke dalam tanaman. Betul. Jadi matahari masuk dalam tanaman, akhirnya apa? Nanti batang sama cabangnya ini full bersinar matahari. Itu nanti untuk akumulasi PDK juga nanti bisa diterima. Oke. Kalau untuk spray biasanya penggunaan asam amino, kemudian pupuk daun, biasanya kita juga sesuaikan dengan masing-masing jenis juga. Terkadang ada yang jenis pakai 1 mili atau 2 mili per liter itu kurang. Jadi kita dosisnya kurang lebih sesuaikan dengan apa yang kita pakai. Contoh misalnya mungkin merek gitu ya, mereknya mungkin ada yang beredar jenis A, jenis B, dan kita sesuaikan juga dengan mereknya. Jadi memang tiap merek itu nanti juga beda-beda aplikasinya, beda dosisnya, beda cara itu beda. Jadi memang disesuaikan dengan merek yang dipakai teman-teman. Nah, udah ini kurang lebih itu pemaparan penggunaan Paclobutrazol dari pengalaman yang saya lakukan di kebun sendiri. Itu ya, kurang lebih selama hampir 4 tahun ini penggunaannya itu kurang lebih step by stepnya penggunaannya itu semua teman-teman ya. Jadi memang penggunaannya itu saya rinci seperti itu. Jadi memang itu murni dari memang apa pengalaman saya sendiri dan di kebun teman-teman yang memang sudah bareng sama saya untuk memang meneliti Paclobutrazol ini. Itu ya. Nah, udah sedikit closing dari saya. Jadi penggunaan Paclobutrazol itu sebenarnya sangat aman teman-teman ya, asal teman-teman tahu ilmunya. Gitu ya. Jadi ketika udah tahu ilmunya, kita bisa rancang rencana yang baik, kemudian dengan pemupukan yang baik, maka pembungaan yang bagus dan serempak dengan buah berkualitas yang bagus ada di depan mata. Ya. Itu dari saya, Amengong. Siap. Saya semuanya. Sekarang saya sudah sedikit lega karena saudara-saudara sudah mendengarkan berbagai paparan yang disampaikan oleh Mas Yano. Oke. Itu hasil riset yang sangat luar biasa. Silakan saudaraku kumpulkan apa yang akan ditanyakan bersama kami ya. Mau tanya jawab langsung atau mau sharing? Silakan. Saya tunggu. Siap. Untuk Om Ahmed ini dari Sulawesi ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk recovery kita mulai dari ketika bunga sudah muncul.
Ya, tapi yang masuk cuma di Berlin saja. Jadi memang fokus di Berlin yang masuk untuk recovery pertama. Yang kedua memang lagi kan untuk recovery kan memang masuk busuk ya. Nah, jadi ketika bunga kan biasanya kita masuk busuk. Itu biasanya ada siu, ada kali juga. Nah, itu sudah mulai fase recovery. Jadi memang salah satu dari kampus kapal ini adalah penulisan yang baik. Jadi memang kita luar bunga itu biasanya sudah mulai fase recovery. Tapi memang untuk penggunaan tadi yang saya bilang ada pupuk kandang, kemudian ada bahan-bahan sampai sama semua itu kalau kita berbunga itu belum dipakai. Jadi itu yang tadi itu ada pupuk kandang, pupuk biostimulan asam amino, asam urat itu maksudnya ketika panen sudah selesai. Nah, kalau untuk awal bunga muncul fokus saja ke pemberian di bunga, cuma di bunga sama masuk pupuk untuk bunga seperti kali ini dan kalsium itu juga sudah termasuk dalam proses recovery awal. Oke, bagaimana untuk Om Ahmad Yani? Tidak ada sisi menyanggah dulu ya. Ini kita tampung dulu sebanyak-banyaknya pertanyaan, nanti langsung dijawab sama Om Yano. Terus tadi ada pertanyaan minta share nomor per materi dan lain sebagainya. Jangan khawatir, nanti kita akan adain grup WhatsApp khusus yang di dalamnya itu ada Om Yanu, ada Om Nanang, Om Cigit, dan lain sebagainya. Jadi untuk materi dan nomor kontaknya nanti insya Allah kita akan sediakan ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Sulawesi kita balik lagi. Ada Kalimantan nggak? Ada Kalimantan? Dari Kalimantan dulu, ada nggak dari Kalimantan? Sulbar ya, Sulbar, boleh Sulbar. Ya Mas, Bapak Samsul aja tadi ya, siapa tadi? Kakak Samsul ya, Abang Samsul. Selain Abang Samsul, mohon di mute ya. Silakan Abang Samsul masuk. Terima kasih banyak atas materinya karena tadi sempat terpotong karena soal asam di Sulawesi Barat. Jadi untuk recovery makrobiologi itu pakai beberapa PPE Pak. Terima kasih. Oh iya. Ya, jadi tadi karena ini terpotong ya untuk Bang Rizal ya. Jadi kalau untuk recovery 40 ini kita biasanya pakai di 10 sampai 20 ppm gitu. Jadi memang di Berlin yang beredar di tempat kita ini sebenarnya juga ya dari beda-beda ya. Bilangnya penting sekigram dikasih sekitarnya ini ppm. Jadi tidak dia kalau nyaman di Berlin sama ini sebenarnya memang harus pakai ini sebenarnya. Pakai TKJ karena ini adalah paling aman untuk mengetahui ppm aktual atau ppm pasti jadi kandungan tersebut. Jadi kita tidak 100% percaya terhadap apa yang dikemasan karena itu nanti saja dibuatnya. Jadi memang paling aman kita adalah penggunaan air. Kalau kita cuma menghitung ppm-nya saja, tapi memang aktualnya itu tiapnya itu ketika di tes itu beda semua hasilnya. Itu memang kalau paling bagus adalah penggunaan air. Nah untuk ppm-nya itu biasanya di 10 sampai 20 ppm itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya teman-teman memang kondisinya, wah saya pengen pakai yang lebih bagus, itu ada biasanya kalau di teman-teman jalan itu penggunanya sampai di 6 kilo, 5 kilo sampai 20 ppm. Tapi kalau di saya itu pakai 10 sampai 20 ppm dengan tadi penambahan pupuk ya, pupuk di bawah air yang cukup itu biasanya sudah terjadi aktivitas. Oke Bang Yunja ya, terima kasih ya. Untuk teman-teman yang misalkan pertanyaannya belum saya pilih, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti ada admin saya, bos saya atau admin saya yang bantu akan menjawab ya. Jadi teman-teman yang belum, nah Kalimantan masuk. Siapa Kalimantan? Yo Kalimantan kakak. Siapa kakak An Cahyono Kalimantan bukan? Ayah. Betul. Selain kakak An Cahyono di mute ya. Oh yang Radianto ya, Radianto Bong dari Kalimantan ya.
Oke, silakan yang dari Kalimantan, Kakak. Itu biasanya di cekungan pengembangan khususnya itu seperti susah untuk luar. Tadi poin aku CA. Oh iya, pertanyaan kedua untuk C, pro hexagonal dan kaploid. Jadi kalau saya kulit saya fokusnya ke Pak Gopar. Jadi memang saya untuk bahan jenis lain saya belum mencoba dan meneliti lebih jauh. Ingin ditambahkan Om, di A1 sendiri sudah pernah pakai untuk Pro CA dengan curah hujan yang sangat tinggi. Menurut saya seperti orang digelitikin gitu, cuma tuli gitu loh, nggak terlalu umpan di kita di lokasi kita ya. Tuh. Jadi Bapak yang itu sudah dijawab dari kontennya Akadu ya. Jadi yang pakai di Akadu pakai Pro Stadion LCU itu ternyata hasilnya masih ya kayak bikin nggak ada efek sama sekali gitu ya. Itu Bapak. Volume air berapa? Volume air buat apa? Volume air pengocoran gesernya? Iya tadi ada itu kurang lebih saya ini liter. Kenapa 5 liter? Ya cuma itu. Iya 5 liter dan nanti kemanjikan itu cuma sedikit doang. Jadi memang kita untuk mengurangi resiko atau ciri jadi kalau kita buat ini Foliat sama ya 5 liter. Poli yang tadi disesuaikan yang penting perata. Kalau poli tadi kan saya udah bilang kalau poli kan kurang lebih ya di 8 sampai 12 liter ya. Dan ukuran poli yang ini merata di cabangnya sama di padangan gitu. Oke, yang siap Bapak, terima kasih. Dan yang saya dengar MK banyak ada respon ya, teksturnya nggak benar ya, atau mungkin kalau bahasanya dari teman-teman Banyumas itu kemarin ada yang bilang itu agak ngaret gitu, pokoknya teksturnya bermasalah ya. Dan dari semua itu juga boro-boro mencapai kompleksitas rasa, kita nggak sampai ke sana. Yang kita bicarakan jelas gimana caranya buah itu matang dengan baik, sempurna, teksturnya dan terjual. Tapi ternyata gagal. Nah gitu. Jadi kemarin perbandingannya itu adalah ketika saya treatment pohon-pohon saya itu di musim hujan dengan perlakuan treatment di musim sebelumnya 90% gagal. Gitu ya. Contohnya begini. Jadi ada beberapa pohon yang saya riset ya. Saya riset untuk saya perlakukan treatment sama dengan pohon yang sebelumnya, treatment yang sebelumnya hasilnya gagal. Ya, gagal yang dimaksud adalah misalnya untuk bawang ini mengkap, tekstur nggak benar, warna putih, ya intinya nggak bisa dimakan gitu ya. Terus untuk poci itu bisa belang-belang. Jadi gini teman-teman ya, poci yang dimaksud belang-belang itu tetap matang, tapi itu kalau menurut saya juga belum layak untuk dijual. Karena kita kan mencari sesuatu yang premium ya, kalau harapannya kita keluarkan karakternya, perkara nanti masalah pribadi udah sehingga selera itu tuh. Jadi belang-belang di OC itu belang yang ngedok teman-teman, bukan dia nggak glowing, nggak berminyak, glowing tapi nggak gradasi gitulah. Jadi ada ngedot, dia pisah-pisah. Jadi kayak spot-spot yang apa? Iya, gitu ya. Dan MK kemarin banyak mengalami juga itu kayak ya Tiger Street kalau bahasanya masih gitu. Itu ada bahasa Tiger Street sama ada black spot. Intinya begitu ya. Nah, treatment yang saya lakukan adalah di musim hujan intinya menambah jumlah nutrisi dari musim yang sebelumnya. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya secara pribadi gini teman-teman ya, hujan itu nggak bisa kita tolak, gitu ya. Jadi ketika hujan nggak bisa kita tolak, nitrogen juga nggak bisa kita tolak, ya. Gitu ya. Pasti nih. Iya. Tapi paling tidak kita bisa membersamai unsur hara yang lain untuk masuk. Intinya begitu. Di grup udah saya jelaskan bahwa kita hanya menanggung biaya packing dan bibitnya saja. Untuk biaya ongkos kirim ditanggung oleh peserta gitu ya. Tapi tidak ada pajaknya, aman ya. Aman ya. Berapa yang akan dikeluarkan pada ini? 5 ada 5 pandan wangi. Ini sudah seluruh peserta sudah saya masukkan ke dalam sistem, jadi tidak ada kecurangan ya.
tidak ada kecurangan, semua peserta sudah ada di sini. Nanti kita spill, kita undi 5 dulu untuk mendapatkan pelapa pandan wangi. Nah, silakan siapa yang mau spin pertama? Ini saya. Nah, dulu. Satu di sini aja ya. Ini kalau udah dapat pandan bisa dapat lagi. Kasih ke Nanang kasih. Oh, ini. Ini kalau dia dapat pandan bisa dapat lagi. Lihat namanya ya, udah ya, masuk semua ya. Udah jelas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh pada Siapa dia? Siapa? Budi Sutrimo. Budi Sutrimo. Ini tulis ada ya? Berada. Pemenang Kelapa pandan wangi pertama. sekali lagi ya ini siapa? Pelapa pandan wangi. Yang kedua. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Nggak kelihatan gua. Bentar. Belum. Mary Selamat buat Mary Liu. Ini Pandan kalau wangi yang ini kedua. kalau jauh sekalian Mary beli Liu. bibit di Akadu paling nggak setruk lah. Ini Mary Liu ya. Itu sudah. Oke, yang ini Om Sigit. Masih kelapa. Oh, Tunggu dong. Oke. Untuk mendapatkan pandan wangi yang ketiga Siapakah dia? didapatkan oleh Jajang Hakim. Jajang. Dapat Jajang. Ketiga sudah keluar. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelapa ya, masih Masih kelapa. kelapa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nyetang. Siap. Tok 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 tok. Nanti yang dapat pandan wangi yang keempat. Bang Jaini. Dimyati Saifuddin. Ya. Dimyati. Namanya siapa? Jati. Ini wali kota Banten bukan? Dimyati Saifuddin. Betul. Bisa jadi orang Banten. Dimyati Saifuddin. Oke. Masih kelapa satu lagi. Jauh. Jauh aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelapa pandan wangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandan wangi yang keempat. 5. Yang kelima. Terakhir ya. Taiwan. Trip. Ridwan. Jadi itu lima apa namanya 5 pemenang Kelapa pandan wangi. nanti kita akan hubungi ya. Sekarang apa sekarang? Sekarang double selanjutnya. Suso. Yang dinantikan dan ditunggu-tunggu. Unik Kolak ya, susu. durian juara Sulawesi ini nggak cuma ada PIT-nya, tapi di sana sudah dikembangkan. Ya. Berapa pohon? Ada kurang lebih 70 ribu. Kita 7 pohon dan kita makan itu sama seperti itu. Ya, ayo. Ada berapa? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Pijit Pak Dejung. Lolong suso teman-teman harap ditanam untuk uji adaptasi ya. Semoga durian terbaik Sulawesi. Siapa? Wahyu. Saudara Abang Wahyu. Pertama. Oke. Bang Wahyu. Masih Polo Suso. Polo Suso yang kedua. Yang orange. Polo Suso yang kedua. Sret. Polo Suso yang kedua. Polo Suso. Tangan siapa? Iya. Dapat siapa? Siapa yang dapat? Hardian Hadian Wirmansar. Ada Hardian Wirmansar. Ada. Oke. Ya. Udah dicatat. Lanjut. Kita siap bagi hadiah. Polo Suso sudah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Polo Suso yang ketiga, durian Polo Suso. Durian terbaik dari Sulawesi. Tret. Dari Lu, teman-teman nih dari Lu Selatan. John Hansen Bang. Polo Suso. Bapak Johnson. Terima kasih. Terima kasih. Anda Oke. sangat beruntung memiliki durian terbaik. Oke, Mang Acang. Acang. Masih Polo Suso berapa ini? Polo Suso keempat. Masalah peringkat Akado pijit. Yes. Ayo. Polo Suso keempat. Cerit. Cetret. Di siapa?
Kang Patah. Kang Patah. Satu lagi. Yang belum. Taiwan dulu. Ini. Nah, balik lagi Om Sigit. Balik lagi. Polos lagi. Polos yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kodok. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Polos suso siapa yang dapat? Ting ding. Ucok. Oh, Jansen. Ini udah. Lagi. Bagi Siapa lagi. yang beruntung? Yang beruntung. Dong. Selesai. Nah, Dedi Widarto. Dedi Widarto. Terakhir Pak Ati. Sekarang yang gunting aja dulu ya. Ada gunting pruning. Gunting pruning. Gunting pruning dalam asal hari. pruning. Oke ya. Ya, Gunting pruning kau akan mendarat di atas siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sore ini dengan semangat. Jerit. Siapa? Siapa yang dapat? Selamat Bang Madis. Sekarang durian Dato terakhir ya. Dato terakhir. Dato spesial dengan durian Su Peking. Jadi teman-teman Dato Peking itu ada tetangganya, ada namanya durian Dato. Warnanya oranye, lebih oranye dari durian hitam. Kebetulan kami sudah ada bibitnya, mau bagi teman-teman. Ini potensial, pokoknya dapat harap dirawat, dijamin cuan. Ya. Durian Dato. Durian Dato. Spesial bibit ren. Dulu King Lobster ada. ada belum ya? Ada Mie adalah dari Aceh. Dari Aceh ya. Mie dari Aceh. dari Aceh. Siapa yang untung? Jerit. Siapa? Atas nama? Johari. Durian mie. Selamat buat Johari. Apa lagi tak? Dokter. Pak Johari. Masih ada satu lagi durian mie. Satu lagi. Mie ada dua ya. Untuk mie yang kedua. Mie yang kedua. Durian unggulan dari Aceh. Aceh Jaya ya, Aceh Jaya. Oke, durian mie siapa yang dapat? Alberto. Albar. Coy. Alberto. Mie yang kedua ya sudah mendarat. Sekarang King Lobster. King Lobster. King Lobster. King Lobster. Enak sekali ini. Teksturnya halus, punya aroma. Wah, ini bersaing lah. Siapa yang mendapatkan Siapa yang beruntung? Teng. Wawan Setiawan. Apa kita? Durian D88. Durian unik ya. Bagus. Rasanya between musangking sama duri hitam. Ayo udah langsung cancet aja. Durian D88, durian keberuntungan Akan mendarat di siapa? 88 oleh siapa? Dan Teret. siapa? Arta Satra Dwi Putra. Luar biasa, saudaraku. Satra Dwi Putra. Iya. Terakhir. Indonesia pada yang punya ya, please dijaga. Ya. Please dijaga ya. Siapa yang beruntung? Yang tahu pengen rasanya Bismillahirrahmanirrahim durian Dato dari Bungai Arab Penang. Witik. Dan ini dia yang mendapatkan. Selamat kuy. Semuanya sudah dicatat. Kasih dua lagi tuh Pagi. Dua lagi tuh Pagi. Satu ini ya. Siap. Ayo. Satu. Siapa Viking Door Press yang paling dapat dalam acara praktek Paklo Butan Adikan setia.
Jamu Jayan. Jamu Jayan. Berapa? 5. Buat satu orang ya. Buat satu orang 5 emas kalian. 5 jamu buat satu orang. Buat satu orang. Biar seru Jayan dari Nanan Jambu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Green Giant. 5 baby. Saudara-saudaraku, Green Giant 5 di akhir undian. Jawi Super. Balik ya, gua ambil sendiri kemarin ke Penang. Jawi Super, bismillah. Untuk mendaratnya di sini Jawi Super. Dapat ya. Eli. Luar biasa. Eli. Jawi Super Eli. 1000 akan dibagikan di Baduy pertanggal November di Hari Pahlawan. Jadi Tunggu masyarakat Baduy 11 November. 10 November. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi, kita sekalian temanya berbagi dan kita berbagi ilmu secara budidaya secara organik. Begitu. Teman-teman, tunggu jadwalnya, kita jalan-jalan ke Baduy. Enjoy travel. Oke. Mohon doanya semuanya ya. Berkah selalu semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Ini spesial sekali, seluruh Indonesia baru kali ini kita laksanakan, dan mohon doa selalu. Yang mau membuahkan, yang sudah berbuah sampai finish. Tetap semangat selalu, kita nyentang bareng. 1, 3. Kembali. Panen sekarang atau tidak sama sekali? Yeah!